untuk pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terkait illegal logging itu harus ya hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya. Hukum juga harus tegak ke atas juga ya. Artinya kalau memang dari beberapa ratusan perusahaan ini yang dianggap terlibat, kemudian ada satu perusahaan yang berafiliasi atau punyanya pejabat yang masih menjabat gitu, ya harusnya ditindak juga. Berkaca dari peristiwa bencana nasional COVID ya Bang, itu kan ada juga juru bicaranya. Mungkin netizen atau masyarakat menginginkan juru bicara satu pintu yang memberikan informasi secara jelas, secara akurat, secara terpercaya kepada masyarakat. Halo Sobat Sindo, air bah datang menggulung membawa nestapa. Tapi bukan hanya air yang menjadi pertanda. Ribuan kayu gelondongan tersimpan rahasia. Dari mana asalnya? Mengapa alam begitu murka? Kami akan mengulasnya di Sindoskop bersama jurnalis senior di Sindo News. Selamat datang abang-abangku. Selamat siang. Ya, kalau kita melihat banjir ini pertama kali terjadi sekitar tanggal 22 ya. 22 untuk yang di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh ya, karena saya mulai dari bawah. Kalau biasanya orang kan nulisnya Sumatera Utara, Sumatera Barat baru Aceh. Kan lompat provinsinya. Kita mulai dari bawah, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Kalau kita lihat yang cukup mengenaskan, ada beredar video viral adanya kayu gelondongan yang kemudian banyak yang menduga terjadinya pembalakan liar di kawasan itu. Sebenarnya kalau kita lihat memang ada seperti itu nggak sih di wilayah utara Sumatera itu? Mungkin dari Mas Joni? Ya, sebelumnya kita mengucapkan bela sungkawa berduka dulu yang begitu mendalam atas musibah di penghujung tahun 2025 ini yang melanda 3 provinsi, Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Terkait fenomena gelondongan yang terseret arus banjir, itu saat ini sedang diselidiki, diinvestigasi oleh pihak berwajib, aparat dari Polri, TNI dan Polri. Jadi dari mana asal kayu gelondongan ini yang diduga berasal dari hutan-hutan atau pohon yang telah ditebang oleh oknum-oknum gitu loh. Kayu yang berdiameter besar dan terkelupas tersebut ketika hujan dan cuaca ekstrim terbawa arus banjir bandang ke permukiman warga. Nah ini yang kemudian menjadi dipertanyakan oleh masyarakat juga oleh netizen dan pemerintah. Kayu ini siapa yang bertanggung jawab di belakang kayu-kayu tersebut, dan saat ini sedang diselidiki, diinvestigasi oleh pihak penegak hukum, dan jika kedapatan perusahaan atau oknum-oknum dari masyarakat yang melakukan pembalakan liar, ini akan diberikan sanksi pidana, sanksi tegas oleh aparat. Sebenarnya kalau kita bicara sanksi pidana nih Mas Undu, kan sebenarnya udah lama ya. Udah banyak sanksi pidana terkait dengan pembalakan liar. Tapi kita tidak pernah mendengar apa sanksi yang diberikan, terutama untuk korporasi yang besar ya. Korporasi yang besar. Nah sebenarnya cukup efektif nggak sih penindakan ini? Atau jangan-jangan bisa kita lihat izinnya pun ternyata dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan gitu. Kalau Mas Undu gimana? Sampai sekarang pembalakan kan masih Terus terjadi berjalan, ya? terus terjadi, dan tanda kutip itu ada yang ada mempunyai izin tapi dia menebang di luar konsensinya, atau yang illegal logging, memang benar-benar logging. Nah yang terkait gelondongan kemarin itu kan sebenarnya banyak pakar yang udah bicara, dari IPB, dari macam-macam itu. Salah satunya bilang bahwa itu akan sulit untuk diukur kayu dari mana kalau udah terbawa banjir ke hilir gitu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa kalau kayu itu tercerabut dari hutan aslinya, itu kan masih ada akar-akarnya. Ya. Beda kan kayu itu kalau udah dipotong kan kelihatan ya
ujungnya kan sepotong rapi gitu ya. Dan di situ juga banyak kayu gelondongan-gelondongan besar yang terbawa, dan itu menimbulkan kecurigaan kita. Masa sih itu cuma terabut karena longsor? Ya, ada yang mengatakan begitu. Tapi kan sebenarnya terlihat beda sekali Iya, kan beda kalau sekali kita itu. lihat dari video yang Ya, beredar itu. itu. Ini potongan chainsaw-nya Iya. itu sangat terlihat di ujung-ujung kayu itu. Dan kalau kita lihat di Google Earth sendiri kan udah kelihatan tuh daerah-daerah yang gundul di Sumatera Iya. itu sebenarnya udah kelihatan gitu ya. Tapi kenapa dalam tanda kutip dibiarin sampai sekarang gitu? Nah, itu kenapa dibiarkan. Ada hal yang menarik yang sebenarnya juga cukup menggelitik saya juga sebenarnya. Ada yang mengatakan ini karena efek ladang sawit. Ya, kalau bicara ladang sawit kan ladang sawit itu hanya ada di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Tapi kalau saya kok nggak yakin ya itu ladang sawit, karena biasanya kalau kita terbang ke ke wilayah Sumatera Utara atau Aceh atau mau mendarat di Banda Aceh, itu kan kita ngelihat kebun sawit gitu terhampar luas gitu. Itu kan tidak berada di daerah pegunungan yang terjal landai seperti itu. Rata-rata kan ladang sawit itu rata permukaannya, meskipun dia kadang-kadang ada yang lebih tinggi di atas permukaan laut gitu ya, daratannya, tapi kan cenderungannya rata. Masuk akal nggak sih jawaban-jawaban yang ini sebenarnya disebabkan oleh karena ladang sawit gitu? Ya kalau menurut saya sih, saya sepakat juga ya apa yang dikatakan oleh Walhi, bahwa banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumut dan Sumbar ini memberikan pesan keras bahwa alam sudah tidak lagi mampu menahan kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Bencana alam ini sepertinya, istilah bencana alam ini sepertinya mengkambing hitamkan bencana ada pada alam. Padahal Ya, betul. bencana ini kan akibat Ulah ulah-ulah manusia. perusahaan-perusahaan yang ada selama ini, yang izinnya itu nggak ada yang ngakuin. Betul. Kementerian ada yang bilang 10 tahun di era Jokowi atau sebelumnya, ya itulah yang perlu dilakukan pemerintah, melakukan investigasi dan mencabut izin-izin perusahaan yang mengeksploitasi alam ini. Kalau ini ada juga yang menarik dari data yang disampaikan oleh Walhi juga menyebut, kemudian ada beberapa data yang juga beredar, kan perizinan itu ternyata kebanyakan di Menteri Kehutanan era Zulkifli Hasan ya. Ya, Sebenarnya kalau kita lihat ke depannya, bagaimana sih sebenarnya kita untuk melakukan pengelolaan hutan-hutan kita ini untuk menjadi sebuah secara ekosistemnya, secara lingkungannya juga tetap terjaga, atau jangan-jangan udah main babat aja nih kawasan-kawasan taman nasional yang sudah dibentuk kemudian udah berubah menjadi kawasan industri jadinya gitu. Ya, mungkin di perizinan sih itu awalnya sesuai kontrak gitu ya Bang. Ya. Jadi peruntukannya untuk misalnya hutan lindung atau misalnya kelapa sawit perkebunan. Tapi dalam prakteknya terjadi penyimpangan sehingga hutan atau pohon-pohon yang di dalamnya itu dibabat tanpa dilakukan reboisasi kembali, penanaman pohon kembali. Dan itu sangat berdampak kepada alam sehingga alam menjadi tidak bersahabat dan merugikan masyarakat setempat gitu Mas. Jadi mungkin berkaca dari tragedi atau musibah saat ini, perizinan masih lebih diperketat. Kemudian pelaksanaan di lapangan juga dimonitoring, dipantau oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Jika terjadi penyimpangan ya segera diberikan sanksi. Jangan juga terjadi kong kali kong. Jadi antara pemerintah, aparat dengan pihak perusahaan yang mengelola hutan tersebut gitu. Yang mendapatkan izin ya, konsesi atas penggunaan